Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Niki kula terang niki kula sedang kepikiran. Ayat niki termasuk ayat favorit kula iki, masalah tauhid. Ini menteloniati jauh sebelum niki masalah ayat niki. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi akhiri. Kalimatam baqiyat itu maknanya jenis. Karena kita manusia yang berbentuk materi. Kalimat itu maknanya sesuatu yang dilafalkan. Ya, yang dirapalkan, orang Jawa sing dirapalkan, dilafalkan itu jenis apa? Kalimat. Ini rumah benar. Satu-satuan suku kata atau kodiah dari bahasa Arab kodiah ini disebut apa kalimat. Sing dimaksud kalimat yang mriki niku kalimat la ilaha illallah. Ini ku ora ana sing wujud hakiki, ora ana unsur hakiki kecuali namung apa subhanahu wa ta'ala. Niki ngendikane pangeran Ibrahimlah yang membuat, ya, kalau baleni malih. Ibrahimlah yang membuat bahwa kalimat tauhid ini akan abadi di akhiri pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim. Baik setelah itu secara genetik kasus anak turun Nabi Ibrahim maupun secara pendidikan. Gini juga kasus umat kasus kita sedanten. Disebut wa ja'alaha kalimatam napa? Baqiyatan fi akhiri la'allahum yarji'un. Jadi kalau muka sini kalau nak nerang masalah ini berdekatan. Masalah ini ilmu yang peka sekali. Nyata kalau terang. Kalimat kalau baleni malih. Kados la ilaha illallah disebut kalimatu haqqin. Makanya kalau kita habis tahlil atau wiridan itu mesti diakhiri kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah taala napa minal amin. Ora ana sing wujud hakiki kecuali Allah. Itu disebut kalimatu haqqin. Kalimat sing hak sing nyata. Nggih. Alaiha nahya. Karena kalimat ini pula kita hidup. Wa alaiha namut, dan karena kalimat ini pula kita nanti mati. Terus wa alaiha nub'ah, dan atas nama kalimat ini pula kita nanti dibangkitkan. Insyaallah taala minal aminin. Ini kalau terang akan. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, terus beliau berdoa sampai dumugi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat Nabi Muhammad inilah wonten mandat yang disebut dengan Quran kul falillahil hujjatul baligh. Mana kula bolak-balik matur, mau jadi wali. Iku ora kepengin lho dadi wali keramat sing gunane mandi utawi kula kepengin dadi wali sing ilmiah. Sing iso nerangno kalimat napa? Tauhid. Ngeten. Iki kula terangno juga. Maksudnya iki nek sangu mandi tenan, sebenarnya ora usah disapa takun di swarga dhewe ngel-ngel. Sampai kita percaya sapate kanjeng Nabi dia mau kudu swarga mergo golek sampean kangelan. Penure mau pelit-pelit paham ya. Jadi kanjeng Nabi sampeyan critane ora mau kudu swarga mergo umate sing ahli tauhid digoleki. Lah iku nak wong sing hafal Quran ngalim waras nure jelas. Napa nure napa? Jelas. Ora iso ngarep pemburu dadi cepet Nabi golekne napa? Nek wis boleh ora ngalim kasus akal melip-melip napa? Dene ini ya digoleki tapi ruwet napa? Mereka mau kelak, disebut, buat ini tenan. Jadi yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nek muni yaquluna rabbana atmim lana napa nuruna. Ana sampean awarai mana kanjeng Nabi ben golek sampean gampang awarai. Dadi ngaten ya. Wong mukmin jeneng raine ana nune, tangane ya ana nune. Nah, dari kanjeng Nabi nak norm kepengin jelas nak wudu disempurnakno. Lan ketika Nabi kanjeng Nabi lah jenengan kok pirsa niku mati dengan apa boten. Kanjeng Nabi jawab inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku sebenarnya raine wudu padang mergo bekas wudu. Saman arada ayutillah ghuratahu falyaqal. Mulane wudu disunahno digimriki. Bukan ada kene kan urip kene tok, ben tambah terus kene. Mulane wong was-was malah nyemplung segoro. Ben tambah terus. Ane wong sing madzhab Syafi'i sing masuk roksi iku gawil tok itu benure kelap. Ora ono sanate. Itu hanya sah secara fikih tapi tidak ada dalam sanad. Kalau masuk roksi yang ada dalam sanad
Wong saku biru itu ngeten ini persis ngeten Pak. Kula saking guru kula ngantos Rasulullah ngeten tamate. Jadi wa doa musabbihatahu ala musabbihatihi. Jadi wa doa idhamahi ala somate udunehi. Jadi ngeten. Wa musabbihatahu ala musabbihatihi ngeten. Terus akbala wa adbaro hakadha. Iku Nabi Dawud kan. Ya aku sih ora tau ngakoni mesti. Lho ngamalku wis akeh dosiro. Senengane kok niru wong alim. Wong balik ngomong kula nu nganti saiki ya ora tau genep ya ora sampun. Senengane kok anut wong alim. Nah anu jangan ngali, jangan berdike. Ngeten kan Nabi Dawud ini cara kula ngantos guru-guru kula antos kanjeng Nabi ngeten akbalo kaza ila qafa cuma akbalo agak ini salah apa? Marot. Sehingga yang diceritakan pangeran, nak nur tadi minta ini ID, terus waan aimanihim, kabeh wonten nur. Wonten apa? Meskipun wajah wis ana nur, tangan ana nur itu mawon tesing ngendikan yaquluna rabbana asmim lana apa? Nuruna. Ya Allah, nur kula sempurna. Ini sing dimaksud dengan kanjeng Nabi, Allahumma al mulai amama nuran wa min tahti nuran wa anama nuran wa anqasi nuran wa ansimali apa? Ya Allah, atasku juga kasih nur, depanku, bawahku, samping kiriku, samping kananku, kasih nur semua. Sampai kanjeng Nabi itu juga nutup buat ali nopo nuron, bahkan seluruh tubuh saya berupa nopo nur. Lah nanti malaikat, mulane iku rawan mungkin ke garur iki malaikat itu menyelesaikan hisab seluruh dunia itu hanya sekitar 4 jam. 1/4 dari siang. Berarti kalau hari itu 12 jam, di setengah hari kan benar 12 jam itu hanya 1/4-nya. 6 jam. Benar nih. Tolong jam. Oh, 6 jam kesuwan. Nama itu itu sambilnya selesai. Karena malaikat main garuk saja, dia pakai prosedur standar main apa? Garuk. Malaikat yang ngawur tenang, pas itu mau main apa? Ya malaikat itu interviewnya kan. Ya Rasul mujrimu nabisi mahum fayu khodu bin nawasi balakdam. Jadi malaikat tiga standar pengiran. Ya matab yad wujuh wa taswadu wujuh. Malaikat nak sing raine padang tenan swarga berisam. Nak kelap-kelip rugen cemplung neraka. Sampai paduan. Jadi malaikat enggak mau tahu pokoke standare ngoten. Wa taswadu napa? Wujuh. Nak raine peteng neraka. Paham ya? Jadi nak sing raine padang-padang sing nure jelas malaikat jelas iki jelas swarga kelas A. Orang sing kabar di hotel kok sak liwat itu sing raine padang kabeh opo. Sing mulang-mulang lha iku semari repot. Sing repot malaikat napa? Kemudian anu wis baru, iki neraka wis warga. Semari kesukaan iki. Lha boten iki boten piye iki tenan. Dadi yo Rasul mujrimu nabi simahum fayu khadu bin nawati walakam. Ketika orang mujrimin sudah dikenali jelas raine iku mesum, raine apa? Mesum, kabeh mesum kok malaikat itu kok. Mana kalau nanti nonton, jadi mungkin rokok kan, nonton hari karare, itu kan akan terlatih ya. Lo kalau kita nanti kalau di gurunya tentu mungkin rokok. Ngeten. Ini sebenarnya inna ja'alna di anakim aslalan baya ilal asqan bahum nopo mukmatum ngeten. Itu kok ngeten. Jadi bahum ilal asqan, jadi janggut niku juga jenggot. Padahal itu ditepuk. Malah bener wong kono kula ora ter wong nak pun rokok orang kula digerudung dong. Kok posisi pun pas bal. Paham ya? Lho ini boten kuwi nang rokok kok wong ngene. Tenang mawon, ora ngaji sampeyan ono sing nyapa. Boten iki tenang. Niku digerudung. Niku payu kodu bin nawati, lan agam nawati niku bathuk, agam niku dramaan. Jadi nak dikewancang anti rodo lumayan, langsung pulang tepuk nanti rodo dramaan. Dia meledih ya. Itu budur pun apa? Lah anak pun budur terus sepedang ke malaikat. Itu geludung pun apa? Ya waliane wong saleh niku nggih ngoten. Wong saleh ngendikane pangeran. Niki sing asli kok Quran boten cerita klenek, boten cerita klenek. Nak tiyang saleh niku sima rumpi wujuhin min abaris sujud. Kok batuke ketok abar sujud. Mbok ngetok ireng bonor. Iku wong kok nafir sing nganti ngetok napa? Ireng. Tapi nak neng hati sokai jelas urusan ngetok ireng. Nur sing ning kiamat itu jelas masalah napa? Lah kula setuju iku lah aku kalah saiki aku. Enggak, tapi hati sokai memang itu masalah nur, ora masalah napa? Nang ngecap ireng itu urusan masing-masing. Kalau sing nyanyian, wah ngetok ireng berarti oleh sujud suwi. Tapi dari sira suara ada sedentuk mesti ngetok. Repot ibadah di tiga pion-pionan ngawur ngomong. Iku
urusan masing-masing. Soal ngecak orang urusan apa? Masing-masing. Ya bodoh bener ya teori ini. Sering sujud dia mari ngecak. Saya nak misalnya sujud ning bagus dia ora ngecak. Itu sekarang masing-masing cara menafsirkan. Jadi urusan manusia, urusan pangeran. Kalau niku wong alim urusan pangeran, kalau tak cerita sing urusane apa? Pangeran. Wae pangeran dia ukuran fi mahum fi wujuhim min atharis. Terus pangeran dua instruksi, ini rumah tenan. Ini semua yang saya pakai di sini hadis sahih. Malaikat, saya mengharamkan api neraka, tak perlu antara sujud, memakan bekas-bekasnya nopo sujud. Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan terjilat oleh api nopo. Karena prosedur standarnya begitu, malaikat tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada atharis sujud. Jadi tenang, digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan dia di neraka, misalnya seluruh tubuh hitam, ya mesum kan bagian isor, bagian tengah misalnya mesum alat kelamin bagian isor, mesum meteng korupsi bagian wetang. Gusti itu kan standar wajah, kalau bawahnya kan neraka. Wah, mulai berkoror, mulai orang hisap itu. Orang merasa wedi, itu mengalami rasa wedi itu latihan rian mau. Betul kembali, wah itu mulai berkoror. Lah mulai perkara ini terus nanti ada yang dikenal disebut Sonjul Arab yang amal baiknya sama buruknya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai prosedur standar sebelum rokok sekadar menghilangkan keburukan. Itu teori standarnya. Nah, teori standar ini bisa dibatalkan kalau memang Rasulullah SAW mau nyafaat. Nyafaatine kanjeng Nabi niku standar dasarnya niku min ahli la ilaha illallah, bahwa dia benar-benar bertauhid sampai meninggal. Lah tauhid ini yang enggak boleh terkontaminasi, enggak boleh ternodai. Lah kemudian kata ternodai ini ulama terus subjektif. Lah ini fatwa ulama kadang yang ngeten iki. Mulane kula kadang ulama belum ra gelem kudu tukaran. Padha ulama mesti napa? Tukaran. Jangan sampai tauhid ini ternodai. Lah ukuran ternodai itu terus perkara. Cara Wahabi ini kuburan menodai. Jimat menodai. Tawasul menodai. Nah itu terus paham. Cara ahli sunnah apa-apa. Jimat kadang mergawe ini kiai. Terus perkara. Pokoknya enak wis cok. Bukan ini betul kuyan. Cok kata ternodai kan subjektif kan. Orang Wahabi tentu paling anti jenenge menodai tauhid sampeyan terus ora. Dia ora. Tawasul. Pemene di ini kanca-kanca kula santri-santri kula semua ndok mekan cerita kula masyaallah. Santri-santri kula niku kathah ndok mekan. Niku wonten sing dibetani jimat. Kalian itu niku turunane Bapak Ambar iki konten. Sekarang teng Mekah sing dicipta niku dicek wonten jae kalian jari embok jimat apa wae. Ngake jimat pancen ana. Apa hubungane jari sampe napa ya? Oleh orang Wahabi dipukulin dan dianggap sirik. Orang sirik itu haram lebih mesti haram. Pokoknya haram lebih mekanik kita aja kan orang daerah tanah itu. Jadi diintegrasi dengan kita. Seorang dijual ke sing Wahabi itu sahabat hobi Allah. Itu kata sing Wahabi. Lu sebenarnya pengeran si Allah kok percaya ini. Tapi pengeran Allah kok percaya sih. Kalau bocor sakit mau muin mau Wahabi. Kita usik mau tentang bandara apa? Ya sudah itu diobong kafe bareng diobong mal. Tak tahu ketanya, jadi kalau mau alak, asyhadu, Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah. Jadi dia itu mau cepat tumbuhin, tapi belum Arab di tauhid mau kalau mau alak. Aku lagi ikut semua kalimat tauhid tersinggung. Baca kalimat tauhid tapi lupa tersinggung. Mereka dipaksa di koyokno mau alak. Yang kalau sudah kata ternoda itu kabeh tersubjektif. Tentu orang-orang Wahabi menganggap jimat, tawasul dan sebagainya termasuk menodai. Sebagian ahli sunnah tentu nganggap enggak. Sebagian kiai bisnisnya adalah apa sih? Menawi ninja kotri laris itu kan. Sebab ini kita fakta-fakta mawon sing ora dikenal, sing ora napa? Itu terus masalah. Nah, yang saya sendiri, saya sebagai ulama itu memang menyayangkan vonis. Memang kalau dalam hal misalnya dikatakan bid'ah, khurafat atau tensinya diturunkan lagi menjadi budaya itu ringan. Tapi kalau dikatakan syirik itu memang berat. Makanya saya itu berkali-kali debat kusir sama orang-orang yang meyakini itu syirik. Saya tanya, orang yang di kuburan itu dihukumi syirik karena tawasul sama orang yang mati. Saya tanya, wong-wong NU, atau yang biasa ziarah, itu dilafat orang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya pertanyaan saya sama orang-orang Wahabi,
Bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir melafadzkan kalimat itu jadi mukmin, kok dilafadzkan orang mukmin malah menjadi musyrik? Itu teori apa yang dipakai, paham ya? Kembali lagi. Kalimat la ilaha illallah kan kalimat yang diomongno wong kafir jadi mukmin. Lah saiki diomongno wong mukmin hanya karena salah letak mergo nglafadzno ning kuburan. Jadi napa? Jadi kafir. Lalu teori apa itu yang dipakai? Tapi bukan berarti setuju terus ngoten ngerungkok sampean mawon mboten ben kula biasa mawon. Kula darani ziarah tetep sunat. Sunat yo kadang-kadang. Nah, sering wis bisnis nih. Mereka ziarah ono polisi ya. Bapak iki rahasia udah. Oh, ora kamu nafek pokoke padha aku kiai ra kok sabuk bodho nih, Pak. Boten niku lho ora usah tersinggung sampean. Istighfar, nak salah istighfar aja tersinggung. Nak salah napa? Istighfar aja tersinggung. Salah kok napa? Salah nih istighfar. Ya ora nak kadang-kadang iki baca. Nak sering ngono apa? Ora bagi itu. Misalnya 12 sing ape perangkat kurang. Ora itu kurang. Padahal niat ibadah tidak akeh ya ibadah. Tapi niat ora ibadah tetep itu. Ya ketok asline kan niku. Tapi bisnis itu ya ibadah lah. Dipangan era mangan ya itu salah napa lah. Ya maksudnya ora salah nemen-nemen. Bisnis iki napa? Paham. Mohon kula terang. Kula niku kalau nglepas jenazah teng desa kula niku biasane tukang nglepas jenazah. Kepidato resepsi apa bisa. Ya akhirat itu paling spesial lah ngomong akhir. Paling mati kalau nak ngomong mati. Terkenal. Nah kalau pidato ora pati iso, ora kepengin iso. Nak nglepas jenazah pinter. Kepeneling mati no. Kula niku sering cerita ngeten. Pak Ibu niki jenazah mun kabundut. Kula yakin jenazah niki nate nglafadzna kalimat napa. Cuma kula nu kecewa karena kalimat la ilaha illallah sudah jadi rutinitas. Kita tahlilan misalnya baca 100 kali, dipimpin kiai siapa baca 1000 kali. Ini terus kehilangan keistimewaan la ilaha illallah karena hanya mengejar jum. Tapi setelah kula terangno gitu sadar. Termasuk kesadaran yang untungan saya kiai-kiai sing biasane nganti 1 cuma terus gitu ping 10. Biasa mimpin alim. Ya kula terangno. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang saat Abu Thalib mau kabundut itu kata Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajibia indallah. Pamanku jenengan ngafat mawon la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kula jamin jenengan kula syafaati teng ora-ora masa. Dan kalimat la ilaha illallah niku ada satu ayat niku tengene ayat qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad Abu Jahal kafir misalnya 20 tahun. Abu Lahab misalnya kafir 30 tahun. Itu cukup sekian detik menjadi mukmin hanya karena nglafadzkan la ilaha illallah. Wong kafir itu status dasare mlebu neraka abadal abad. Wong kafir itu status dasare mlebu neraka selawase. Tapi sekali dia bertauhid nglafadzno la ilaha illallah, senajan to bariku dekne zina, bentuk maksiat, itu tetap status keabadian dibuang. Dene potensi mlebu swarga. Wong apapun nakale, iku ora ngarah berstatus neraka selawase, asal termasuk min ahli la ilaha illallah. Dengan keistimewaan la ilaha yang kayak begini, kenapa kita ngelafadzkan hanya rutin? Ini pancen kula nyesal betul. Sehingga nanti baru kayak la itu hilang karena hanya jumlah. Enggak ada dalam hadis la ilaha illallah Abu Thalib macane ping 100, nak boten gak muni kuota kan enggak ada. Ini mah harus sekian, memenuhi apa kuwo? Enggak, hanya satu kali. Tapi satu kali yang bil ilmi ini disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah saiki sing bil ilmi fa'lam, kamu harus tahu itu bil ilmi. Lah ini lewat ngaji ini keluar terang. Carane bil ilmi itu gampang. Ini ku diyakini mulai dari kata kalimat. Kula warai carane tauhid waras. Itu ben rasanya pati kalau paham gitu. Men kuwi warga dewi-dewi mawon. Dadi luwih cepet orang tente. Kon anten-tenan saat itu lho, paham. Teman tenang ae posisi diuntungkan. Oh. Ya tapi kula kan repot. Lho, sampean para sahabat kula, sampean yo ngajine ngene-ngene wae kok harus iman dhewe ora. Carane ngeten. Dan ini musalsal ila Rasulillah. Carane ngeten. Sampean tuh eling-eling nak tahu ra ono. Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini pun lewat kalimat Allah Ta'ala pun terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah mati.
Ketika wis jadi bangkai, jadi lemah ning gone kuburan, ya ora iso kepengin tangi. Bangkit lagi ya krana kalimat la ilaha illallah. Ini disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub. Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur penting di dunia. Sing unsur penting tentunya namun Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita yakin perannya Allah taala. Ya, perannya Allah taala. Jangan sampai kita dibodohkan oleh rutinitas. Mengenai kalau gedeng rutinitas memiliki ini. Jangan sampai kita ini dibodohkan oleh rutinitas. Misalnya ngeten, yang contoh nyata. Ben sampean tahu kita dilatih. Saat jenengan iso kerja, terus kemudian punya uang mau makan, bisa nanak nasi, bisa mengambil nasi, bisa ngambil gedang goreng, ngambil teh. Itu terus muni ngene. Aku mangan, iso mangan, perkara ini bisa ngambil nasi, ngambil teh. Nah orang ya iso mangan. Dan aku nak mangan, punya gizi, punya energi. Kalau tidak makan, tidak punya gizi, tidak punya apa? Energi. Kita ini karena mengalami rutinitas yang puluhan tahun begini, terus mengatakan, kalau makan dengan tidak cara itu, terus kayak kita tidak punya energi. Makanya Allah itu tersinggung. Kenapa teori itu yang dipakai? Buat manusia itu eling wa it antum ajinnatun fi bujuni ummahatikum. Semua pakar sepakat janin yang ada dalam kandungan ibu itu sudah makan dan sudah keasupan gizi. Mana ikhtiarnya janin itu? Berarti kan kita ini pernah punya reputasi bahwa kita pernah hidup dan makan tanpa dengan cara yang sekarang ini. Jadi zaman kita jadi apa? Kenapa? Reputasi Tuhan yang bisa memberi rezeki janin, kamu gagalkan dengan yang sekarang. Jadi kamu ini koyok mokal. Koyok mokal saya pikir ramangan rawar koyok mokal. Lalu gue pengiran tersinggung. Senajan gue prakteknya ya lesu tenar, gue 5-6 tapi pengiran tetap tersinggung. Ono wong kok yakin nak ramangan mesti lesu, pengiran tersinggung. Kata mesti mari pengiran apa? Senajan tuh mbok alami yang ngono tenan. Mergo pengiran tetap statusnya innahu ala kulli syai'in. Makanya ada cerita kewalian, ini cerita kewalian. Barang Abdul Qadir latihan jadi wali. Keparep iku kepen lesu 40 dina. Jenenge latihan 3 dina wis lesu. Jenenge napa? Latihan. Lan akhirnya jadi raja wali ono sing silae, napa ono napa? Dari kepengen tirakat 40 dina ramangan 3 dina wis lesu. Nah, aku ya setengah hari lesu iki kira. Abdul Qadir wis dawa pinten 3 dina lesu. Ini walhasil buat sholat rong rakaat tiap lesu sholat. Karena saya lewat keramatnya beliau, gue pangeran muji karena istilahnya. Kalau orang lewat doroti tiga nol ini. Ya Abdul Qadir ini dimakan. Bareng dia apa mangan. Niku Faizan honor Rika itu satu surat ditulisi. Ya Abdul Qadir makanan itu untuk gizi bagi hamba-hambaku yang lemah. Saya aku ngekei kekuatan lewat mana? Wa amal aku ya hambaku sing wis kuat-kuat sing yakin aku iso ngekei kekuatan namung mangan. Iku ora usah mangan. Pakar kalem itu lebih nampun-nampun dibuat roti itu sholat menang waktu. Ada ini kan niat jadi wali kok. Perkara roti gagal kan enak. Lo pinter lah, kan sampai kesini lo pinter. Wes musuh 3 dina kok gagal jadi apa? Karena awak dia kan setengah dina ya. Itu perwira wali. Itu nak mangan ngentek reseko. Lain nak kamane menjadi wali kok wae buka mau ngebedok terus diterusno ra mangan. Iki disebut kok misal butuh itu memutus apa? Memutus tiang dan apa? Malah. Kalau nak bisa langsung kan hukumnya haram. Kalau balik dan cerita. Sehingga Abdul Qadir itu yang penting beliau tetap tertanam. Bahwa Allah itu tidak butuh syarat untuk uang niku warak, niku kudu mesti apa? Senajan itu sing kita alami, niku mesti nak ramangan lesu. Nah sampean misalnya tanglet, yo Gus, nak sing kula alami nak ramangan lesu. Nak wong wedok syahwat, nak roh dhuwit seneng mripati terus piye? Gampang teori ini tetap wali tapi kebenaran gampang tak warai. Aku ora iso goblok tenan, berarti ini tak warai cara. Ngeten carane. Ya Allah, dibeli kula menungso. Nak ramangan mulus. Jadi jenengan membuat saya banyak ketergantungan. Aku tergantung ning gone bojo, ning gone wong wedok, tergantung ning gone makanan, tergantung ning itu. Betapa lemahnya saya karena sebab tergantung. Memang zat hakiki yang tidak pernah tergantung itu jeneng. Jadi sebenarnya Allah itu maklumi, tapi kata jenengan itu jangan dibuang. Allah itu maklumi. Karena kalau sampean berteori, wong nak ramangan mesti lesu, wong artinya makhluk lah. Nah kalau wong artinya makhluk berarti sampean mementaskan teori ini pangeran di mana kowe sebagai mukmin yakin ana jenenge malaikat. Di mana kowe yakin malaikat tanpa mangan, tanpa ngombe sehat. Malaikat ora tau mangan energen, ora tau mangan vitamin. Iku ngangkat gunung Merapi kuat. Mulane pangeran mangkel wong mukmin nak salah. Lha itu iman be malaikat, ya iman nak malaikat kuat, ya iman nak malaikat ra mangan ra ngombe.
Tapi kok darani kuwe dhewe nek ora mangan ra ngombe. Ora kuat. Padahal pengerane padha maksudnya pengeran paham. Jadi goblok temu marani ngono maksudnya cara pengeran goblok temu iku napa? Mari. Paham gitu. Jadi kok dadal kok buka ya. Paham ya. Tapi ora tau loro atau mati dadi gak ngel wong. Nah loro ngel wong ngobat-ngobat. Paham ya. Jadi artinya apa? Ketika salah akidah ini pada seorang mukmin, Allah lebih tersinggung. Lah iya wong mukmin ra iman, Allah dikawula jenenge malaikat. Malaikat itu gak mangan gak ngombe tapi di kekuatan sing super dah. Malaikat iso ngono kersane sapa? Lah manusa di kelemahan doyan mangan iki yo kersane. Lah maksudnya pangeran, gue itu mangan lah, ya yakin krono rezekine pangeran. Makanya mangan senajan to rutin tetap kondungo. Ya Allah, karena rezekimu aku bisa makan. Wala rizkika aftar itu tetap disuruh nisbatkan itu, mensandarkan itu neng kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di sini ini kadang Abdul Qadir ngendikan mlebu terus wong sing ra paham dari Abdul Qadir ngalang-alangi Nabi. Sajane sing didhawuhi Abdul Qadir normal, cara padha waline normal. Tapi wong sing anti Abdul Qadir terus mengkritik itu dianggap satu sirik. Ada yang ngendikane normal, wong mau ngendikan gini tok. Wong kula nu apal manake meskipun tak sering maca nggo manakiban. Saya ulama jadi ora potongan orderan titik niku. Dan tangga saya ora kabeh nak ora bagianku ngoten. Ini gini loh, Abdul Qadir kalau mau makan, pernah beliau suatu kali ngendikan, saya ini kekasih Allah. Sehingga saking cintanya Allah ke saya ini tidak pernah makan kecuali ada titah dari Tuhan di hak di alikakul. Dan saya tidak pernah minum kecuali ada titah dari Tuhan di hak di alikak isyraf. Orang untuk menafsirkan, wah Abdul Qadir koyok nabi-nabi, mau sampai mangannya ngenteni instruksi ke pangeran. Apa ngombe ngenteni kok instruksi? Kan Abdul Qadir kan dihaki alikakul, waktu haki alikak isyraf. Demi aku pangeran, saiki kowe mangan. Demi aku pangeran, saiki kowe ngombe. Terus orang yang anti Abdul Qadir nganggep itu satu keangkuhan. Satu kata-kata sing koyok katane corona. Padahal normal. Wong mukmin biasa lah bayi TKTP ini. Mesti ape mati ndongane piye? Bismika Allahumma ahya wa bismika amri. Atas nama engkau aku iso urip, ya atas nama engkau aku iso mati. Padha kowe urip mangan ya bismika akul, bismillah akul, wa bismillah alif, wa bismillah. Kok dengernya sama semua kan? Atas nama Allah aku iso ngarang kitab, atas nama Allah aku maca buku, atas nama Allah aku iso mangan. Bedane Abdul Qadir terus bedane opo mek sampean? Coba sampean gak mlebu teman-teman muni bismillah terus mangan. Ape turu muni bismika ahya, bismika. Terus bedanya apa kan normal saja, paham? Artinya saat Abdul Qadir ngendikan bihaqi alikakul wa bihaqi alika isyraf, normal napa betul? Normal kan? Paham ya? Tapi kenapa menjadi polemik kontroversi? Lah wong NOD firman kan iso jawab. Karena manakibanya ndak sering urusan ilmiah. Ya tidak semua orang NU, tapi rata-rata ngoten iki. Manakiban identik pokoke untuk iwak BPU. Repot. Sebetulnya manakib itu normal saja. Secara tauhid apa? Lungge tuh. Bihaqi alikakul wa bihaqi alika isyraf itu apa yang enggak normal? Sama dengan anak-anak kecil kalau mau tidur bismika Allahumma ahya. Bismika. Wah. Lah tauhidnya iki. Sing dadekne sampean sampean selamat nganti silayomil. Ya. Terus kalau misalnya dia mati, niku ora grogi. Ora usah misalnya gara-gara dia mati terus iya alamnya akhirat. Alam yang tidak pernah kenal. Terus formatnya kayak apa? Tapi sebenarnya piye? Seakan-akan kamu seorang ilmuwan, seorang analis yang bingung ngadepi akhirat. Saya ini grogi karena belum pernah saya alami. Selama ini yang saya alami kan alam yang saya kenal. Itu pengiran namanya gue blok zaman yang kandungannya bohong gue kenal alamiku. Gue baik-baik tak. Malah bohong mangan sambal keluyuran yang itu ya baik-baik. Malah bohong kadang tutaran di bapak bantingi piring gue ya urip. Artinya kita ini beberapa kali pernah di alam yang kita juga tak kenal dan tidak bisa mengendalikan alam itu. Rupa-rupanya zaman kue ning dan ini mana pangeran ngelema wa it antum ajinnatum fi butuni ummati. Kumbok yo kue ling zaman dadi janin ning kandungane mbokmu. Itu artinya kamu pernah di alam yang kamu jelas-jelas berstatus hidup dan berstatus butuh gizi. Toh baik-baik saja, paham ya? Mana kalau nak ngelepas jenazah sering ngobrol. Bon jangan rasa khawatir, bapak jenengan mati nggak dipendem. Tuhan punya reputasi ngelola orang dalam kota. Jadi itu zaman tengnopo dan jangan mati tidak biasa. Tapi itu lama, mati itu tak biasa. Salah yang namanya jauh lama anggap mati itu tragedi. Oh betul kan?
Biasa. Karena ulama itu logikanya gitu tadi. Makanya saya pernah cerita ngaji di sini, ini ceritanya. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal itu murid-muridnya nangis. Ketika murid-muridnya nangis, Jalaluddin Rumi marah-marah. Kalian ini bodoh sekali. Hari yang saya tunggu malah kamu tangisi. Saya ini menderita sekali karena terpisah sama kekasihku. Ini mau ketemu kekasihku malah kamu tangisi. Bodoh sekali kamu itu. Jadikan kematianku hari pesta. Akhirnya muridnya dokon nari. Pertama kali wali mati, muridnya donari pesta itu sebenarnya Jalaluddin Rumi. Jadi fokus kata nata guru ketemu sang kekasih. Sampai saya terkenal nama tarian Jalaluddin Rumi. Ini asal usulnya. Padahal di donari Rumi saya sampai mati cumeti. Niru narine kok. Mula balik wong goblok niru sing gampang kok, paham? Niru narine. Nah ternyata Jalaluddin Rumi begini punya sanad, punya musalsal. Ini ku Rasulullah piyambak sering ngajari doa kita, termasuk Nabi Khidir. Ini ku termasuk dongane, ya Allah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Jadikan hariku paling indah adalah hari saat saya sowan jeneng. Nah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Hari terindahku adalah hari saat aku ketemu engkau. Tapi sama gak dinyali. Hari terindah nyekel duit. Ketemu kekasih, wah bangsa goblok-goblok, pokoknya selera. Murah kok jadi wali aduh, paham gitu. Karena selerane sih ya, kayak orang awam kan itu kan. Artinya kalau ngamen ini, lonteu nak untuk duit ya seneng. Wong soleh untuk duit seneng, berarti selerane sah. Lo tapi nak selera mati, rekangan orang nakal di selera mati. Lu nak wong soleh orang ngarap paham, mungkin aku pengen selera nggak sama paham gitu. Oke terang. Wong untuk duit seneng, wong soleh seneng. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Wong ketemu kekasih, wong soleh ya seneng, wong dolim. Wani dari Imam Ghazali nak memprovokasi. Ono ulama kok seneng mangan, ono ulama kok bangga duwe rezeki, iku goblok. Pitik ya duwe rezeki, bebek ya duwe nopo. Pancen ulama tenan wali tenan sejauh mana rezekine dhekne nggo kekuatan ibadah. Nah sekedar ku berputas alhamdulillah aku manganku lancar pitik, ku mangane jeneng apa? Alhamdulillah aku dipujuk wis lancar titik lu lancar. Lu boten cerita. Nak kowe misal alhamdulillah sehat walafiat gajah lu sehat. Walafiat tenagane luwih ku. Nak pancen ki ulama tenan sejauh mana semua rezeki kok pengiran dadi energi doa, energi ibadah. Mergo iku sing bedakno kuwi ambek kewan, ambek wong dolim. Gue tak pulau sedengan, wah bisa pulau itu dapat sedengan. Orang bener teman-teman tapi lu apik, maksudnya paling karo ya aturan main ngadepi rezeki pangeran nopo. Ya sampean roh akan jadi, kan lumayan sebenarnya kenapa tugas ulama omongan. Itu saja. Jadi jangan sampai kamu bangga pada satu rezeki yang istal kabikum al-bahaid wal fujjah. Rezeki seneng duit itu wong dolim lah sampai duit kenapa? Lah anak kuwi pancen soleh tenan, sejauh mana untuk duit ku seneng karena ini perangkat kesale. Dari kula nak di duit sering tuku kitab, pancen kula rumang iso maca. Nek ora iso maca mbok sedekah opo, nek ora iso maca ora iso sedekah minimal iku ben gak tomak ning wong liya. Nek kene masjid ku sik oleh. Dale ke masjid di duit. Mesti kula niku wis watak kula mbok masjid jujur. Ngomongnya mek pengen jujur, watak kula menapa? Tapi sebagaimana saya medit sama orang lain, saya juga tidak berharap orang lain medit ke saya. Itu adil. Ojo kok dekne medhit ke orang lain tapi wong berharap wong liya lomo mek dek iku ngawur nek. Sampai wong liya mau ngekeki tapi berharap orang liya. Sebenarnya medhit yang adil itu masih bagus. Ya Allah saya punya uang 1 juta dan saya berat sekali kalau ngasihkan orang. Tapi saya juga jujur orang lain juga berharap enggak perlu ngasih saya. Itu si apik. Kenapa? Si apik. Buat globalen. Ini termasuk contoh-contoh tahu. Kami globalen malam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Lah niki terus wali-wali riyen ndonga ya man ja'ala amrahu bainal karbi wan nudizat
sing gawe urusan iku mok benal kafi napa? Gini maksudnya lapat kun, lapat napa? Misalnya ngeten iki kalau contoh. Kan dunia itu menurut ukuran-ukuran discovery maupun ukuran kitab-kitab umurnya kan pun jutaan tahun. Dari itu pernah tidak ada kita, pernah tidak ada kita. Berarti kita ini pernah mengalami ratusan juta tahun yang tidak ada kita tuh baik-baik saja. Kenapa kamu panik ngadepi akhirat alam yang tidak kamu kenal? Misalnya kita mikir, tapi nak tengah akhirat kan iku lho Gus tawono terus kan iso wae mergo aku belim mlebu neraka. Nah aku apik mlebu swarga. Lah aku swarga kan neraka. Jape berarti cek mukmin. Pengiran nilai apik, berarti cek iman mbek swarga mbek senajan to pantese mlebu neraka tapi tetep apik. Mergo iman. Pengiran wis seneng saiki capek wis iman mbek swarga. Lan gimana tak jaga iku apik mati sampai susah. Iki biasa mawon. Ya bengok-bengok itu biasa. Waktu ini tenan, itu ilmu tua. Ya, karena itu tadi, kita ini kalau sholat dilatih, anut Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama ini kita hidup kan baik-baik saja. Kita bisa makan, bisa minum, bisa enjoy, bisa senang, bisa macam-macam. Tuhan yang sama zaman kita hidup, Tuhan yang sama zaman kita di AC. Mulanya dari yang ngarang hikam. Ya Allah, selama ini saya hidup itu baik-baik saja. Saya bisa makan, bisa minum, sudah dapat rezeki. Kenapa saya panik menghadapi akhirat? Toh, Tuhannya tetap engkau. Saya pikir perlombaan perilaku engkau tidak rubah drastis. Bagaimana engkau jadi Tuhan yang baik zaman tua tentunya, saya yakinnya, dia jadi Tuhan yang baik saat saya nemu di akhirat. Nah itu yang ngarang hikam begitu. Dan itu musalsal ila Rasulillah. Ini dawuh kanjeng Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu dzanna billah. Jangan sampai kamu itu mati kecuali dalam keadaan pede husnudzon min rahmati. Bilal itu dosa, kata sahabat itu dosa. Tapi nanti mati udah enggak. Dan itu yang ditiru Jalaluddin Rumi. Ketika Bilal mau kabundut, anak-anaknya nangis. Wah, anak itu jualan duit nangis. Bilal itu sesuai juga. Sesuai apa? Para jurnalis Bilal kakak. Cuma pernah apa nangis? Baca kehilangan jenengan, maksudnya kan sumber dana. Itu setiap anak itu elek, wah. Ini mergayu apa? Dari Bilal, mestinya itu seneng. Mereka aku itu seneng apa mati. Godan nalkal akhibah, kalau nafal lapatnya persisnya ini. Godan nalkal akhibah, Muhammad dan Wahizbah. Aku nak mati, nang kesusu, ketemu kanjeng Nabi, ketemu para sahabat. Aku ini ketemu kok suwi. Kanca-kanca aku sudah mati, aku mati. Jadi, Godan nalkal akhibah, Muhammad dan Wahizbah. Aku malah seneng nang mati, nang ketemu kanjeng Nabi. Nang ketemu bala-bala ini, kanjeng. Bagian riwayat, Godan nalkal akhibah, Muhammad dan Wahizbah. Jadi ulama dulu itu kalau mati ya biasa saja. Cuma akhir-akhir ini banyak ajaran yang aku mati itu panik. Karena aku ngamal mualek, dosamu wae. Bumbu swarga bon rokok terus nangis. Ya salah bapak itu sering panik ya orang umat kok kiai inilah panik. Nah carane mikir ngono ya panik kabeh. Lah kula alhamdulillah termasuk kiai cara berpikir begitu. Jadi tenang mawon. Boja blek ora tapi luwe apik dibanding panik tur. Dia wong terpelajar cenderung relatif tidak panik. Soalnya psikologi wong terpelajar relatif tidak panik. Panik itu identik dengan wong kurang apa? Itu kula lho, sampean. Paling enggak detik-detik kematian kita yakin wis kodok dari pengiran. Minimal tidak berontak. Minimal tidak apa? Karena kalau kamu berontak dosane dosa wis ning donya nakal. Apa dipateni pengiran pro malah double malah ruwet malah apa paling gak tali di Gusti menyerah wah berkikatan kali ini apa menyerah itu Pak Umar itu anakku naminal muslimin jadi diperintahkan wis nyerah lah wis muslim ana wong sing nyer mane aslam tu wa lillah maksud aku wis nyerahno kabeh ning pengen mau nang ngandel kula, tak ngawur-ngawuri kula niku jek ulama, ilmune ono sanad. Karena kalau kamu mau mati berontak mergo sama aja, malah disami kok. Iku berontak ning ketentuane. Lani kata cerita niku kula cerita. Kula kata cerita tengene kitab termasuk teng Musnadul Ahmad. Niku wonten wong ra tau ngamal apik blas. Bareng mlebu neraka dinamine wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Malaikat itu jaga, wah. Itu bisa neraka yang muji pengeran. Kan tuh pengeran tetap muji. Makanya neraka salah aku dewi susah aku akhir. Pengeran tetap baik apa?
Cuma dia nengok, aku ning neraka mergo aku nakal, tapi pengiran tetep apik kan tetep puji. Malaikat udah bingung piye kan artinya enggak diuntungkan Tuhan kok tetep muji napa? Jadi ponan neraka artinya kan enggak diuntungkan apa? Pengiran diceluk. Malaikat go kawula sing wiridan, kon wiridan di swarga. Yang wiridan di swarga pengiran di situ. Pulang, besok ke wiridan di swarga tapi itu sama aja orang bar oleh ngendak napa? Neraka balik nang napa? Neraka. Ndekne balik kiri ning neraka. Bareng balik kiri melengak den. Lah takut. Kok ning neraka kok melengak bareng ngono apa? Jadi cerita sekali. Kok melengak bareng ngono? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbesit sekalipun. Setiap engkau memberi rahmat, lalu engkau cabut. Gue butuh nanti kepikiran aja. Butuh nanti aku pikiran elegan. Akhirnya pikiran yo swarga. Itu ditulis Imam Ghazali Musnadu Ahmad ning kita Husnul Dzani billah. Kita Husnul Dzani napa? Ana kanca-kanca kula nu diri kula. Kudinan ngawur payu kula sopan ra payu. Wah, itu kagian sudan pengiran. Aku ngawur lah pede be pengiran. Gusti yen desain kula desain rada ngawur ngenten iki. Kuwi nek mati. Lah kuwi sopan maksa. Ana arep sopan kok mari wong salah paham. Arep sopan malah sudan be pengiran. Pengiran boleh aturan. Pengiran ra butuh napa? Nyatane gimana dulu? Ngaji berapa? Juga rujuk ini. Merupakan. Sebenarnya buatan seneng, kaulah sing buatan apa husnul. Nah caranya husnul kan ngerti minimal sampean secara tauhid cukup, enggak waris. Secara tauhid apa cukup minimal kalimatul haqqin 'alaiha nahya. Gusti kula nu ora tau melok-melok blas dalam proses hidup saya ini juga ada pilihan saya. Kula lahir tahun 70 juga ada pilihan saya. Saya jadi warga Indonesia juga ada pilihan saya. Saya sebangsa dengan Nazarudin juga ada pilihan saya. Paham ya? Tapi takdir kula sebangsa dan senegara. Sudah pilihan saya, tapi takdir saya dengan dia sedarah dan senegara, meskipun tidak seneng dia. Tapi dia ridho mawon. Presiden itu ridho, jadi presiden enak era taruhan, dikawal gaji tetap itu ridho, dicoba ono sinten. Nazarudin. Jadi wong marat ya enak era taruhan ngopi wis seneng. Esok ngopi wis napa? Seneng turunin gerdu wis seneng. Jadi wong melarat sumpah kok blok-blok wong melarat. Terus melarat kok napa? Mengenai kula nggih nate melarat, kula pengen setahunan nggih melarat atau susah. Nganti saya ini masih susah. Kok tapi wis melarat kok napa? Soale kula banget dadi dia sing ngaji mung siji loro. Mboten ada kula banget ngaji wong akeh ngene. Mergo mari kaken ketergantungan. Nek ngaji banget wong akeh, nek ngaji loro gede. Dewa, nak kasih jangan ngaji kita, sebagai Islam, sholat lima kemudian yang pun. Tapi nak bayang itu, bangunan putar, wongnya orang ngantuk, dulu, demen geremeng. Jadi nganggo target minimal, dan gampang su. Ibu sekolah sering tersinggung begitu, kusir atau ngamuk kurung. Aku bayang lah dia, di kucing bagai weka, nak sholat nak semula. Aku ora tahu bayang lah bujuku ideal, sopan, nak aku tepat buka itu ora tahu. Ingat di sana dia ingat. Kalau toko bujuk kalau turu gitu biasa. Kadang toko gitu enggak. Orang berbuka gitu enggak enak kopi. Nah turu itu kenal ya kopi gini kopi. Dan toko. Sekali campur kenal. Dan kalau toko karena jurah mau cek urep mau. Ya, lalu tak buka gitu enak kopi. Orang aku tentang gue toko gue cek urep semua. Aku rata tahu bang bujuk punya aku dia enak kopi kapan tak dong. Ora tahu plus. Kalau bayang sampai dari santri kau ora tahu kalau bayang sampai hormat pulau berlebihan buatan. Ya teko iki dhewe ngaji pun. Ya bayang menghormati pulau berlebihan. Mengane kalau gampang juga mereka tarifnya minimal kok, napa? Dan itu bagus dalam teori agama napa? Bagus sekali. Sangat-sangat bagus. Bayang bojo teko disambut, gek note anget banyu digogok lo bagus. Oh ora gowo hasil tarifnya ngono. Lah nak bawa hasil ke ya karep medal liya blok. Jadi wong lanang iku duwe dua kenaifan. Nak ora bawa hasil narik teman-teman yo ora pantes kiri nak. Nak wis suge ra selera dene go bae repot. Sing bener kaya kula terus diganun. Bareng tangis gak sadar sebagai kopi bermacam-macam. Kok betul buka gitu. Kok seneng ya? Aku cek teko roh sampean iki urip wis wonten uga. Karuan. Tapi dulu pertama teng kamar alhamdulillah bojoku. Wah itu tersinggung tenan bojoku. Karena kan inginnya ya dipuji. Dipuji perkara ning mbok anake kiai, Bayu pokoke pengen dipuji. Aku lah kari itu minimal itu.
Ya dan alhamdulillah itu bagus. Artinya itu menjadi hubungan saya bagus, prospek nih. Temen iso ngakoni gemong itu bagus. Tapi sing wedok bojo yo kan arep mung urip kok. Iki teko ora kasih duit, alhamdulillah Mas wis utuh. Wah, nek iku jalan wis masyaallah. Makanya saya ketika melarat itu jemput rumah santri. Nanti saat ini saya melarat rumah santri karena tarifnya urip ngono. Jadi cukup mawon, duit kula cukup mawon karena tarifnya mau apa? Urip. Coba misalnya tarif saya, sarongan BAS yang piro, mobil yang pantas, lunga nggo pengawal. Wah, loro. Napa? Mungkin nabe lunga dale. Kus supire turu mobilnya kana. Ya lunga undal. Wah, saya formula mulai ora ono apa-apa. Ini kalau warai saja ini penting sekali karena ini supaya tidak meruntuhkan kalimat bahwa Allah itu bisa menggembirakan kita tanpa segala fasilitas itu. Disebut wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Wa annahu lan tak temne Allah taala wa ya Allah itu adhaka zat sing maringi guyu. Wa abka lan sing maringi nangis. Allah itu tidak terikat oleh fasilitas untuk uang iso guyu, untuk uang iso nangis. Ayo misalnya bapak-bapak ibu-ibu foto sitok wayu sok ganteng, go mobil Mercy ning mall. Rumah sanes kenikmatan tertinggi go omah mesra. Wareg ning mall sing lanang mulai tertarik mbek babule, sing wedok mulai tertarik mbek wong macem riang kan. Tidak semua yang kamu bayangkan berakhir happy end. Wong bayangno bojone ku wayu menarik. Wis contoh paling gampang ngeten iki sing cabut-cabut iki pacaran. Kowe nek duwe bocah seneng pacar mergo senyume manis nambah wong ramah. Mesti nak jadi bujum kayak ngenos, kabeh tanggam yo ramah manis pasti. Kabeh wong senyum. Tapi sebaliknya, kowe nak jadi bojo prawane judes, anggere wong ra simpati, nek kowe dadi bojo terus jelas. Mergo pelatih. Tapi wong ini ki ora nyenengno. Iki disebut wa asa antak bahusi Allah wa khairul lakum. Wong judes itu gak nyenengno, tapi prospek kanggo rumah tangga. Mergo aman, gak murahan. Uang ramah itu apik, tapi gak prospek. Pangeran nuwero di sing prospek di sing ora. Kayak kula ane terkenal Kiai Kotok. Kula nu terkenal Kiai Kotok, terkenal Kiai Kotok. Karena saya ngaji hanya di Bojonegoro dan di sini, terkenal Kiai Kotok. Tapi enak, sampean kudu lihat itu. Lah aku belum pidato sering terakhir. Jadi orang itu jangan berpikir begitu. Mana kalau dibujuk judes itu, nampak kabeh sing ditepir pangeran tenan. Luwih gampang. Kudu judes barokah, itu ora ngarang mari cilik diatem. Kudu ramah, wong nek ramah diramai ra kowe tok, ambek tangga ki napa? Ramah. Suatu saat wong rapati bener ki napa? Ramah itu tanpa masa depan, ngono ku tanpa napa? Mungkin pangeran nak ngaji ngono iki. Manusa piye ke kudu ata antak rawuse. Ini kadang wong kok kadang sesuatu kamu nggak suka, tapi itu baik. Itu butuh marah terus. Kamu marah itu gak menarik. Nah, gak menarik orang potensi seling. Dibutuhkan lagi prospek. Orang itu, ya. Tapi resiko itu rapat ini. Ya tapi nak kue wong agama, sing utamane kan selamat tanpa seling. Prospek sahabat itu buat minimal untuk kiai yang ngono. Nah kiai jadi dewa-dewa sahabat dirapati kiai kan ngono. Paham ini ngaji ilmu tua, tapi ini tenang, ini bukan tujuan ini tenang. Jadi wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa. Kulo nu ngrasakno tenang. Misalnya kulo betul mobil, ini contoh yang mudah saja. Ya namanya bawa mobil itu kalau mau turun mau berangkat karena mobil kita sendiri. Tapi resiko bawa mobil, misalnya mobilnya rego 1 juta, kan gak mungkin ditanggung penghapus sewu. Kering, bawa mobil 1 juta tanggung 1 sewu napa? Ya, tapi nak kulo sering mutal tentara, nanti undang. Kadang gue mobil malah tangan itu sudah ngatur saya, nana undang. Kamu saya ketahui sudah. Lalu dengan mak masih gue dua orang tiara pirang. Ya juga ya, mobilnya minta mobil ini terjadi. Mereka kamu saya ketahui suaka yang saingannya orang sing tanggung tolongnya, orang sing orang mau jadi dua tiara aja, mak bakal lima waktu. Kujiran di dua agak gak dijenengan. Artinya kalau kita seniman, yono orang mati dewi, paham ya? Sampai kumpul-kumpul yang mati untuk ilmu. Untuk ilmu, untuk orang alim ketemu gitu, anaknya. Kok mulai nih kampung, anaknya masih ketemu goblok-goblok, itu melepuh. Pokoknya syukuri, pun apa? Syukuri. Ketemu orang alim juga enak, mau ketemu bodoh gitu apa? Nah, ini kesempatan melepuh. Dan syukur itu mesti bagus, syukur itu mesti apa?
Bahkan takwa dengan syukur itu derajatnya tinggi syukur. Malah ning Quran ana ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa ning pangeran ben dadi wong sing syukur. Wong nek wis takwa mesti syukur. Misalnya saya, aripe wong saleh iku ora zina. Wong sing saiki lagi zina nek mati wong wedok sing semlohe sing enak. Mungkin andekan diukur tingkat kenikmatannya. Iku jek nikmat wong saleh sing bangga ditetir gak zina. Paham ya? Karena orang soleh bayang itu naudzubillah. Rajanya ngerti sithik tapi tetap ya artinya kok ora ratane ya kena kasih sebagai manusia gitu kok. Tapi dia lebih bangga mergo ditegur dak. Wong korupsi 2 miliaran mungkin nek mati 2 miliaran. Tapi dia nek mati wong soleh sing bangga mergo bersih wong napa? Iku nak takwa. Lah takwa sing ngenten iki ditegur gak zina, ditegur gak korupsi, ditegur gak maling. Iku mesti lahirno syukur. Syukur mesti lahir kota takwa. Paham ya? Mana kula niku pesi, jadi kiai niku pesi. Misalnya riyen yo coba Gembar niku pun kathah konser teng kota. Kula ngaji badhe teng Gembar ngaji temiki nggih guyon yo ora wedi. Lah yo wong sing maksiat e wani ku yo sing taat ra wani napa? Guyon awak goblok teng ditu. Goblok ngene napa? Wong sing maksiat iso seneng aku sing taat ora iso napa? Wong mboten purun ngaji lungas nangis mboten purun sing maksiat e bisa kok aku wong saleh. Ini disebut kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ibadah seneng ibadah syukur sak dhuwur ibadah ngenes mon ana ngandung kula. Saman senengane ibadah ngenes. Pengiran sabuk larai nek bisa kula kata Gusti Sur wis peso. Rai kok bulan saya ini rai-rai semua itu pun perso. Tapi orang sangat ngenes teman-teman. Artinya kan ada solusi ini. Orang sangat langsung obat kan iso obat ora bayar. Kan pengiran disangkal lu ngasih gak rubah. Terus malah dicurigai yo dasar mata air buah. Ora usah ngono-ngono. Mun balik mari teng kalimat tauhid. Pulau niku pulau ge seneng wonten wali-wali sing tukang wiridan tukang suci. Tapi saya sebagai ulama seneng nak dadi wong karep pangeran lewat jalur kul falillahil hujjatul baligh. Bahwa Allah lah yang bisa menjelaskan hujah argumentasi ini. Yang ini itu kalimat tauhid. Dan itu diwariskan Nabi Ibrahim ke para ulama termasuk ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang nyata nih, kalau didono. Contoh-contoh ulama yang bisa mementakkan teori ini setan. Mereka berpegang nih, nomor tahu? Tauhid. Suatu saat Sayyidah Maryam itu hamil. Ketika dia hamil karena dia itu orang suci, disindir sama tetangga-tetangganya. Hal yang butuh zar ubi wiri badrin. Apa mungkin ada tanaman tanpa ada biji sebelumnya? Artinya anak hamil mesti anak unsur spermane wong lanang. Apa jawabannya Sayyidah Maryam? Sama yang butuh hadal biji. Lalu biji itu sendiri asalnya dari mana? Kamu kan baru bisa menjelaskan kalau tanaman mesti dari biji. Lalu biji ini dari mana? Coba jelaskan. Mungkin iya ya biji dewe kan. Coba balik malah. Selama ini orang kan menganggap cerdas berteori. Kalau tanaman pasti dari apa? Berarti nak Maryam hamil mesti ada bijinya. Rupa-rupanya dihamili orang lain. Kata Maryam, lalu biji itu sendiri dari apa? Mikir, oh ya begitu mikir. Iya, sehingga biji so. Ya, nah itu langsung kersane pengira. Gak bodoh hamil itu ya langsung kersane pengira. Terus Allah akhirnya nurun ayat ning angkatannya Kanjeng Nabi Muhammad inna masalah Isa inda wa kama salidoko ada. Orang kalau janggal Maryam dua anak tanpa bapak, kudune luwih janggal ning Adam, mergo tanpa bapak tanpa foto. Kowe nak janggal ning gone baat, tani sangka kubur, mergo dadi lemah wis hancur lebut. Kudune luwih janggal ning wujudem saiki. Wujudem sing saiki tanpa materi, tanpa napa? Wujud kita yang sekarang minal adamil mahdi. Wujudnya Nabi Adam yang dulu minal adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Sementara ilangin Nabi Adam saiki wis pernah bermateri. Tentu mengembalikan sesuatu yang pernah bermateri lebih gampang karena ada materinya. Sama-sama mau kalau wujud Adam yang dulu. Paham ya? Jadi jenis kul falillahil hujjatun. Makanya pernah saya ceritakan di sini. Suatu saat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendikan, karena beliau orang tauhid ngendikan la ajwa wala bi'arata. Orang-orang penyakit menular, orang-orang takhayul, orang-orang. Wong Yahudi seneng, mergo Muhammad itu nak ketok goblok wis seneng. Ana untuk kudikan, dikira untuk waras. Ya sing waras malah apa? Kudikan. Orang Yahudi seneng karena ingin mempermalukan teori ini Kanjeng Nabi nak orang penyakit menular.
Kanjeng Nabi diundang. Ya Muhammad, kowe jare ora ana penyakit menular. Iki untuk budikan. Tak jejer untuk waras, sing waras dadi napa? Budikan. Berarti penyakit ora menular. Ya Kanjeng Nabi takok. Aku sing tak bakas ora sing kedua, iki lho ketularan sapa? Sing pertama iki lho. Taman akal Allah. Yo ora ora mata iki pulang. Ini kecerdasan. Ternyata Nabi enggak menyoal yang kedua, tapi napa? Lah iya, sing kedua iki ketularan sing pertama. Sing pertama ketularan sapa? Terus pinter ae Muhammad. Mulane kula balik matur gitu mriki. Santri itu kesalahannya termasuk kesalahannya. Amanahnya Nabi itu banyak yang mewarisi. Sidiknya Nabi banyak yang mewarisi. Tapi kalau fatonahnya Nabi itu juga kecerdasan itu karena biasanya di pondok-pondok lebih diajarkan akhlak sama moral. Tapi kecerdasan itu tidak apa diajar. Padahal banyak Nabi itu menangnya berdebat sama orang kafir itu karena kecerdasan. Makanya sampai ada ayat kul falillahil hujjatul. Ini kalau contohnya beberapa kecerdasan Nabi. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mensifati Tuhan itu ya benar, tapi cara argumentasi kurang meyakinkan. Ketika ditanya Namrud, lalu Tuhan kamu itu siapa kalau tidak menuhankan saya? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Seperti Namrud mengambil dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu tetap hidup. Aku ora iso ora ngono. Lho iki tak pateni. Sing iki tetep urip. Nabi Ibrahim terus ganti. Fa inna wa ya'ti bi samsi min al-masyriq fa tibiya min al-maghrib. Yo nak ambil iku ra mandi ngene, pangeranku iki. Sing nglakokno srengenge kowe wetan untuk kulon. Nek pangeran saiki kok kulon. Wetan. Wah, aku yo ora iso lho. Minimal tak ngaku pangeran mergo ora iso nglakokno srengenge dari barat ke arah apa? Sama, Nabi Musa juga punya kecerdasan. Nabi Musa mensifati Tuhan itu ya sudah benar, tapi tidak mematikan. Misalnya ketika ditanya Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa? Nabi Musa ya begini, jadi Rabbul Masyriqi wal yang menuhani arah timur dan arah barat. Dari Fir'aun, aku sering melaku. Sarahku melaku ngetan di pengirannya aku, nak melaku mula di pengirannya aku. Ma'alim tilaku min ilahin wairi, aku melakukan aku sering. Nabi Musa tidak pinter. Iku aning bumi, pengiranku ning langit. Fir'aun ora kurang akal. Hei Haman, gekno piramida. Tak gune mateni pengirannya apa? Musa. Ibni lisor salali abdul asbab samawati fa ataliya ila ilahi Musa. Paling ke aku roh pangerane sapa? Cek gak mandi. Mergo muni pangerane langit malah wis cincang, sinten? Malah apa bangun piramida sing dhuwur ape go nginceng pangerane itu. Musa akhirnya ngambil jurus pamungkas. Sing pangerane doam. Ape butuh Rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Sing pangerane doam lan pangerane buyutum. Sifat ini nampak sederhana karena hanya menyebut mbah mbek buyut. Tapi salah ya, pengawal-pengawal Fir'aun malah jadi iman. Iya, nah Fir'aun pengiran bayar agak di pengiran, tapi pengiran lagi lahir. Jadi, itu kata biasa tapi menohok betul. Sehingga saat itu banyak pengawal Fir'aun yang diam-diam apa? Iman. Mereka nak Fir'aun pengiran, buyutnya raduan apa? Karena Tuhan lahir kemudian. Jadi kelihatannya sederhana, tapi punya kecerdasan yang mematikan. Malah matinya Fir'aun kalah malah. Hukum warok bu'a baikumul amal. Ya anak ngono pangeranku sing pangeran itu ndambek buyut-buyut. Langsung sok mungkin. Fir'aun langsung apa? Ya ini kecerdasan yang hilang di pesantren. Memang enggak diajarkan. Padahal kalau di kitab Itqan di beberapa kitab, kita baca dalil Quran itu dibabkan. Ulama dulu itu bahkan punya bab khusus menerangkan dialeknya Quran yang terkait kecerdasan. Jadi kami diajari amanah, koperasi ini tidak bocor paham. Ya bener tapi rodok ngawur. Datanya ya itu memang penting, amanah ya penting. Fisik ini kok penting. Tapi fatwa juga sangat penting. Karena selama ini yang menjaga Islam itu juga kecerdasannya para nabi, para ulama, para aum.
Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.